Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beraktivitas di atas muka bumi ini. Tentunya kesempatan yang Allah berikan pada hari ini merupakan kesempatan yang sangat berharga yang bisa kita optimalkan untuk menambah kebaikan kita, untuk menambah ibadah kita, untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan. Selanjutnya, kita jangan pernah lupa dan meninggalkan, yakni bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan solawat ini senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta para istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya mudah-mudahan juga tercurah kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Dan tentu kita semua memohon kepada Allah agar nanti di hari kiamat kita diakui sebagai umat Rasulullah, kita diakui sebagai orang yang selalu mengharapkan rindu kepada Rasulullah, sehingga pada hari kiamat kita diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yakni pengajian kita tentang kitab Nasaihul Ibad, kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kitab ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan juga bisa mengingatkan kita akan hal-hal yang baik. Apa-apa yang diperintahkan yang baik di sini dia kasih tahu. Apa-apa yang dilarang yang harus dijauhkan di sini dikasih tahu. Mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya oleh Allah untuk bisa memahami dan dikuatkan oleh Allah untuk bisa istiqomah mengikuti sampai selesai. Dan yang paling penting kita dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat. Baik, langsung saja kita masuk ke makalah yang selanjutnya, yakni makalah yang ke-9. Makalah yang ke-9 dari kitab Nasaihul Ibad bab ketiga. Wal maqalatu at-tasi'ah, adapun makalah yang ke-9, qala berkata, siapa yang berkata di sini? Jibrilu alaihi salam. Telah berkata malaikat Jibril alaihi salatu wasalam kepada siapa? Kita lihat kalimat selanjutnya dikatakan, ya Muhammad. Kata malaikat Jibril kepada Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Aish ma syi'ta, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah semau kamu. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Imam Nawawi menjelaskan, li'anna akhirul hayy mayyitun. Kata Imam Nawawi, karena sesungguhnya akhir dari kehidupan adalah kematian. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Kata Imam An-Nawawi, kata malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, wa ahbib, dan cintailah seseorang, masyita, sekehendak kamu, seininya kamu, semau kamu, fa innaka, sesungguhnya kamu, fa innaka mufarik, akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Li'anna al-ibad
apa ini? Lianna al-ibad majziyuna bi a'malihim inna khairan fa khairun wa inna syarran fa syarrun wa'mal ma syi'ta, dan hiduplah sekehendak kamu, beramallah sebanyak-banyaknya sesuai apa yang kamu lakukan, lakukanlah. Fa innaka ma'ziyun bih, sesungguhnya apa yang kamu perbuat, kata malaikat Jibril, akan dibalas amalmu. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan li'annal ibad, sesungguhnya seorang hamba, sesungguhnya para hamba majziyuna bi a'malihim, akan dibalas amal-amal mereka, ya. Apa yang dilakukan? Inna khairan fa khairun wa inna syarran fa syarrun. Kata malaikat, kata Imam An-Nawawi di sini jelaskan bahwa jika amal mereka baik, maka akan baiklah balasannya. Dan apabila amalan mereka buruk, maka akan buruklah amalannya. Ingat, inna khairan fa khairun wa inna syarran fa syarrun. Ya. Nasihat yang diberikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, tentu ini berlaku juga bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita dikasih tahu bahwa berbuatlah semaumu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Jadi apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita kerjakan, apapun itu, maka ketahuilah kita akan mati di ujungnya. Terus kalau kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, cintailah ya sekedarnya. Cintailah ala kadarnya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita akan berpisah sama yang kita cintai itu. Dan beramallah semau kita. Sesungguhnya amal itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu nasihat ini sangat berarti bagi kita, mengingatkan kita bahwa semua yang kita lakukan di atas dunia ini itu adalah hasil atau dampak perbuatan kita semata. Kecuali yang memang Allah kehendaki atas diri kita. Ya, kalau Imam An-Nawawi di sini bahasanya adalah inna khairan fa khairun. Yang melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Wa inna syarran, dan apabila keburukan maka akan mendapatkan keburukan. Allahu a'lam. Selanjutnya kita masuk ke maqalah yang ke-10. Masih dalam bab 3. Wal maqalatu al-ashirah, dan makalah yang ke-10, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalathatu nafarin." Ada 3 golongan, yuzilluhumullah, yang golongan ini akan Allah naungi. Ya. Yang golongan ini Allah akan naungi, Allah akan lindungi, Allah akan jaga. Dilli arsyih, di mana naungan ini di atasnya adalah arsy Allah. Jadi kata Allah, kata Nabi, ada 3 golongan yang akan mendapatkan naungan yang langsung di bawah naungan arsy Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana di situ tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Ai yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Al mutawaddi'u fil makarih. Siapa itu al mutawaddi'u? Al-mutawaddi'u fil makarih, siapa? Yang pertama, orang yang berwudu di waktu yang dia benci. Al-makarih. Al-makarih ini artinya sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Imam An-Nawawi menjelaskan kalimat ini, yakni jam'u muqrahin bi fathil mim wa ra'
ay fi awqatil masyaqqah wa hiya awqatul bard asyadid. Nah, jadi orang yang berwudu di mana waktu itu sangat berat untuk melakukan wudu. Contoh, orang yang tahajud di malam hari. Lihat bagaimana orang yang berwudu di malam hari. Di situ dia baru bangun tidur. Posisi tubuhnya dalam kondisi lemas, kondisi yang sangat lemah. Nah, kalau kondisi yang sangat lemah itu kemudian dipaksakan untuk berwudu, nah ini butuh effort yang besar, butuh usaha yang besar agar bisa apa? Melakukan wudu itu. Makanya orang yang seperti itu yang melakukan wudu di saat yang sulit tadi itu katanya termasuk salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah. Terus apalagi golongan yang kedua? Lihat, masih kalimat yang di makalah 10. Wal mashi ilal masajid fi dzulami. Golongan yang kedua yang mendapatkan naungan dari Allah adalah orang yang berjalan menuju masjid di waktu masih gelap. Biasanya waktu yang gelap ini ada 3. Maghrib, Isya, dan subuh. Nah, di antara waktu yang 3 ini, yang paling berat yang mana? Yang paling berat yang mana? Tidak lain kita sepakat, yang paling berat adalah di waktu subuh. Nah, kalau kita mampu berjalan ke masjid di waktu gelap itu, maka insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah di bawah arsy-Nya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, siapa golongan yang mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah langsung di bawah arsy-Nya Allah, yakni wal mud'imu al-jami'. Wal mud'imu al-jami'. Apa itu? Orang yang memberi makan orang yang lapar. Artinya apa? Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan kita. Insya Allah, orang yang seperti ini nanti di hari kiamat akan termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah, yang mendapatkan pertolongan dari Allah langsung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu sabda Nabi ini tidak mungkin bohong ya. Sabda Nabi ini nggak mungkin asal-asalan. Tentu Nabi berkata itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita, sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, sebagai umat Rasulullah, tentu kita punya kewajiban yakni mempercayai dan meyakini bahwa kalau kita ingin mendapatkan naungan di hari kiamat, ingin mendapatkan perlindungan di hari kiamat, maka lakukanlah salah satu dari 3 ini. Apa yang pertama? Berwudu di saat yang sangat sulit, yang sangat berat. Yang kedua, yakni apa? Berjalan ke masjid di waktu yang berat, yakni di waktu yang gelap. Yang ketiga, memberi makan orang yang membutuhkan atau yang lapar. Ini 3 golongan yang sangat yang sangat beruntung ketika kita mampu melakukannya. Kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan salah satu saja dari orang yang disebutkan dalam hadis ini, yakni mendapatkan naungan atau perlindungan di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.